Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang bisa dibilang fundamental banget di dunia rekayasa sistem informasi. Namanya model data. Serius, ini materi esensial. Kalau kalian mau bikin fondasi digital yang kokoh dan bisa diandalkan, nah disinilah semuanya dimulai. Oke, sekarang saya kasih tantangan nih. Coba bayangin, kalian dapat tugas, rancang sistem informasi universitas. Dari nol loh. Isinya ada data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, sampai transkrip nilai. Banyak banget kan? Nah, pertanyaannya, kalian bakal mulai dari mana? Gimana caranya supaya sistem ini terstruktur, logis, dan yang paling penting, nggak ambruk pas nanti dijalankan? Jawabannya sama persis kayak seorang arsitek. Gak mungkin kan kita langsung numpuk batu bata tanpa punya cetak biru? Nah, di dunia database, cetak biru tuh ya model data ini. Jadi, untuk pembahasan kali ini, kita akan lewati 3 tahap. Pertama, kita definisikan dulu apa itu model data. Kedua, kita pelajari bahasa gambarnya. Dan yang terakhir, kita akan langsung praktek cara bikinnya. Siap? Oke, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, cetak biru basis data. Mari kita bedah lebih dalam, apa sih maksudnya cetak biru ini kalau kita bicara soal dunia digital? Nah, ini definisi textbooknya. Tapi biar gampang, coba kita terjemahkan. Anggap aja model data itu semacam bahasa universal atau kontrak teknis. Kenapa? Karena ini bukan cuma buat kita para perancang. Ini juga buat tim developer, buat analis, bahkan buat sistemnya sendiri. Tujuannya satu, biar semua orang ngomongin hal yang sama dengan pemahaman yang sama soal struktur data. Jadi, tujuannya itu lebih dari sekedar bikin daftar kolom di Excel ya. Kita benar-benar mendeskripsikan entitas. Misalnya, mahasiswa itu punya properti apa aja. Terus kita definisikan hubungannya. Gimana caranya mahasiswa ini bisa terhubung dengan mata kuliah? Oh, dia mengambil mata kuliah. Nah, terus kita kasih batasan. Apakah setiap mahasiswa wajib punya NIM yang unik? Tentu saja. Semua ini nih yang bekerja bareng-bareng buat menciptakan satu pemahaman yang akurat. Sebagai info aja, sebetulnya ada model-model data yang lebih tua, kayak hierarki atau jaringan. Tapi, model-model itu agak kaku, kurang fleksibel. Makanya, standar industri sekarang yang akan kita dalami hari ini, itu adalah model relasional. Kenapa? Karena model ini jago banget buat ngegambarin hubungan data yang kompleks secara logis. Nah, untuk menggambar cetak biru relasional ini, alat utama kita, atau bisa kita sebut bahasa visualnya adalah model entitas hubungan. Atau biar gampang, kita singkat aja jadi IER. Coba perhatikan frasa kunci di sini, konseptual tingkat tinggi. Ini penting banget loh. Maksudnya, IRM ini maksa kita buat mikir secara logis dan abstrak dulu. Kita petakan dulu semuanya. Entitasnya apa, hubungannya gimana, sebelum kita pusing mikirin detail teknis kayak kode SQL. Ini namanya prinsip design first. Rancang dulu, baru bangun. Sama kayak peta, kan butuh legenda biar kita ngerti simbol-simbolnya, ya kan? Nah, model data juga gitu, butuh notasi visual yang standar. Untuk IRM, notasi ini kita sebut diagram entitas hubungan atau IRD. Yuk kita kenalan sama simbol-simbolnya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Yang kotak persegi panjang itu entitas. Ini objek utamanya, misalnya mahasiswa. Terus, setiap entitas pasti punya atribut yang bentuknya oval. Ini ciri-cirinya, kayak nama atau name. Nah, entitas-entitas ini nggak berdiri sendiri. Mereka dihubungkan oleh relasi yang bentuknya belah ketupat. Relasi ini kayak kata kerja, sebuah aksi. Contoh gampangnya, mahasiswa itu entitas. Mengambil, ini relasinya. Mata kuliah, itu entitas lagi. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, bagian yang seru, prakteknya. Gimana sih cara kita mulai bikin ERD dari nol? Yuk, kita lihat langkah-langkahnya. Langkah 1 sama 2 ini lumayan gampang. Kalian tinggal pikirin aja semua kata benda penting di sistemnya, terus kasih ciri-cirinya. Nah, langkah ketiga ini yang krusial. Kalian harus pilih satu, ingat ya, satu, atribut yang dijamin unik untuk setiap entitas. Inilah yang kita sebut kunci utama atau primary key. Nah, ini contoh yang pas banget. Coba pikir, nama mahasiswa bisa sama. Tanggal lahir banyak yang sama. Tapi NIM, ada nggak mahasiswa yang NIM-nya sama? Nggak ada kan? Setiap mahasiswa dijamin punya satu NIM yang unik. Nah, itulah yang bikin NIM jadi primary key yang sempurna. Oke, primary key udah ada. Terus gimana? Nah, sekarang kita definisikan relasinya. Gimana cara kita nyambungin dosen sama mahasiswa? Ya lewat relasi mengajar.
Tapi secara teknis, gimana cara ngerekam hubungan ini di database? Disinilah kita pakai yang namanya kunci tamu, atau foreign key. Nah, terakhir kita tentukan aturannya atau derajat relasinya. Satu dosen ngajar banyak mahasiswa, atau banyak mahasiswa diajar banyak dosen. Aturan ini penting banget buat nentuin struktur database-nya nanti. Jadi, intinya gini, foreign key itu ibarat jembatan yang nyambungin satu tabel ke tabel lain. Coba bayangin kita punya tabel mata kuliah. Terus kita mau tahu siapa dosennya. Apa kita perlu copy-paste semua data dosen, nama, NIP, alamat ke tabel itu? Tentu enggak, boros banget. Cukup kita taruh aja NIP si dosen di tabel mata kuliah. Nah, NIP ini yang aslinya adalah primary key di tabel dosen, sekarang jadi foreign key di tabel mata kuliah. Jadi deh jembatannya. Efisien kan? Oke, detail teknisnya udah kita bahas. Sekarang coba kita tarik nafas dulu, kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Apa sih poin paling fundamental dari semua ini? Ingatkan analogi cetak biru di awal tadi. Bikin database tanpa model data yang jelas itu ya sama kayak bangun gedung tanpa denah. Mungkin bisa berdiri sebentar, tapi saya jamin pasti rapuh, susah banget diperbaiki, dan mustahil buat dikembangin lagi. Jadi cetak biru ini fondasinya. Sifatnya wajib, nggak bisa ditawar. Oke, sebagai latihan terakhir buat kalian, coba deh lakukan dekonstruksi kecil-kecilan. Pikirin aplikasi media sosial yang paling sering kalian pakai. Coba identifikasi, entitas utamanya apa aja. Mungkin pengguna, postingan, komentar. Terus coba petakan relasinya. Pengguna bisa membuat postingan, menyukai komentar, atau berteman dengan pengguna lain. Kalau kalian udah mulai bisa melihat struktur yang nggak kelihatan ini, kalian bakal sadar kalau seluruh dunia digital yang kita pakai setiap hari itu sebetulnya dibangun di atas cetak biru yang super rapi. Coba deh, selamat menganalisis.